Ya, rekan-rekan, ini buku tentang radical discipleship, kemuridan yang radikal. Saya sudah bikin 2 video di YouTube, ya, videonya tentang kemuridan. Nah, saya kasih strategi ya, saudara-saudara. Sekarang saya kalau belajar dari YouTube gini, kalau kayak kita baca buku sendiri kan kecepatannya bisa kita setting, mau baca cepat, mau baca lambat kan kita bisa atur sendiri. Nah, kalau di YouTube, gampang cara belajarnya. Di YouTube tuh ada fasilitas untuk mempercepat tempo suaranya. Jadi saya kalau misalnya belajar dari materi-materi doktrinal gitu ya, dari R.C. Sproul atau dari Mill, itu saya belajarnya itu pakai YouTube kemudian dipercepat gitu. Saya percepat karena kebetulan saya kan bisa nangkep ya. Meskipun tuh bahasa Inggris saya masih bisa ngerti dan nangkep. Nah, jadi saya begitu cara belajarnya supaya tidak makan waktu. Nah, jadi saya percepat. Jadi saya strateginya begitu. Jadi kalau kalian mau dengar rekaman-rekaman pengajaran saya, tinggal buka YouTube, terus klik aja percepat. Mau dipercepat 1,5 kah, dipercepat 1,75 kah. Jadi kalian nggak ngabisin waktu begitu. Tapi kalian dapat apa sih yang mau Pak Cahyo ajarin gitu ya. Bicara soal tentang Yesus yang radikal. Karena judul bukunya kan Radical Discipleship ya. Kemuridan yang radikal. Apa itu kemuridan? Nanti saya coba jelaskan. Nah, teman-teman, kita mau bahas tentang kehidupan Kristen yang radikal. Kalau di dalam terbitan buku Kristen itu, terbitan Perkantas itu menerbitkan buku-buku karya David Platt ya, seusia saya orangnya, dan David Platt itu menulis buku tentang radikal, judulnya Follow Me, dan yang terakhir itu Radical Together. Salah satunya itu jadi bestseller. Nah, teman-teman, ungkapan kata radikal itu seperti yang saya pernah katakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam ibadah di pemuda begitu ya. Radikal itu kalau di Indonesia tuh konotasinya cenderung negatif ya. Cenderung negatif kan kata radikal ini. Karena pasti diidentikan dengan agama tertentu yang mempunyai praktek yang keras, yang mengedepankan kekerasan, menghalalkan segala cara untuk menegakkan apa yang menjadi prinsip-prinsip agamanya, yang menurut mereka itu prinsip begitu ya. Jadi kata radikal tuh selalu identik dengan terorisme, kata radikal tuh identik dengan aksi-aksi bom bunuh diri, kata radikal tuh di Indonesia tuh identik dengan sesuatu yang negatif, makanya ada istilah deradikalisasi. Deradikalisasi yang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang tertangkap sebagai teroris, kemudian harus mengalami suatu program deradikalisasi. Juga ada program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah ke sekolah-sekolah supaya siswa-siswa itu tidak menjadi radikal dalam pengertian yang negatif tadi itu ya teman-teman. Nah, itu kondisi di Indonesia. Sayangnya saudara-saudara, ketika kita bicara radikal di dalam kekristenan itu justru sesuatu yang penting, tapi maknanya lain sekali sebenarnya dengan yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang dicap sebagai radikal itu di Indonesia ya. Nah, kalau dalam konteks orang Kristen kita memahami radikal itu kan dari kata radix ya. Radix itu artinya akar. Nah, jadi radikal itu berarti kembali kepada akar, berakar. Nah, kekristenan yang radikal itu berarti kekristenan yang berakar pada firman, ya, pada firman. Kembali kepada firman. Nah, firman Tuhan itu kan sebetulnya apa sih inti hukum Allah itu? Kasih. Ya, kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman, jadi radikal bagi orang Kristen itu artinya sangat berbeda sekali dimaknai dan dipraktekkan dengan radikal dalam pengertian yang dipahami di Indonesia terkait dengan aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri dan sebagainya. Ya, radikal menurut orang Kristen berarti kembali kepada firman Tuhan, berakar pada firman Tuhan, dan firman Tuhan atau Taurat Tuhan, hukum Tuhan itu intinya adalah kasih. Jadi orang Kristen yang radikal adalah orang Kristen yang makin mengasihi Allah, makin radikal itu artinya makin mengasihi sesama. Nah, itu kan beda banget penampakannya, tampilannya dengan terorisme dan bom bunuh diri. Ya, radikal
menurut orang Kristen adalah makin hidup dalam kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman, Yesus yang radikal, artinya dia kan hidupnya untuk menggenapi perjanjian lama, dan dia juga menyuarakan kembali apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama, tentang dirinya, tentang karya Allah melalui dirinya. Dan Yesus yang radikal artinya Yesus yang sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah dan kasih kepada manusia. Nah, sebuah gerakan mengikuti Yesus yang radikal. Nah, kata mengikuti Yesus saya lingkari. Coba lihat YouTube saya yang lain tentang kemuridan ya. Kemuridan itu discipleship. Discipleship itu pada hakikatnya adalah mengikuti Yesus. Ya, menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus artinya mengikuti Yesus, begitu ya. Nah, sekarang ini artikel ini yang saya baca ini adalah sebuah artikel untuk mengajak kita mengikuti sebuah gerakan kemuridan, dan sebuah gerakan mengikuti Yesus atau kemuridan itu adalah gerakan yang radikal, yang berakar pada firman. Nah, teman-teman, jadi ketika saya bicara soal kekristenan yang radikal, artinya kekristenan yang tertanam dalam firman. Kekristenan yang mencintai doktrin. Tapi makin mencintai doktrin, dia makin mengasihi Allah dan mengasihi sesama, begitu. Nah, saya lucunya begini, saudara-saudara ya. Saya kan baru-baru ini mengkritik ya. Nah, dalam kritikan saya mengatakan saya setuju bahwa orang Kristen itu ya penting untuk belajar doktrin. Saya setuju banget. Cuma saya melihat ada kecenderungan ya. Ada kecenderungan hari-hari ini orang ikut seminar di sana, ikut seminar di sini, ikut konferensi di sana, ikut konferensi di sini, via YouTube, webinar, dan segala macam. Pokoknya belajar doktrin-doktrin yang baik lewat internet, begitu ya. Tapi, saudara-saudara, saya mengkritisi jangan sampai belajar doktrin hanya menghasilkan orang Kristen yang konsumtif. Orang Kristen yang akhirnya hanya menyenangkan otaknya saja dengan doktrin-doktrin begitu. Hanya menyenangkan otaknya dengan pengajaran-pengajaran. Wah, ini ada sesuatu pengajaran yang dalam katanya begitu ya, dalam. Dan memang betul pelajarannya dalam gitu ya. Tapi yang saya soroti adalah, dan saya perhatikan ya, ada orang-orang di antara jemaat yang sangat tertarik dengan semua seminar-seminar pelajaran-pelajaran doktrinal, tapi sebetulnya apa ya? Apakah itu mengubah hidup mereka? Membuat mereka makin mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kemudian membuat mereka itu makin rindu untuk memperlengkapi orang lain. Nah, itu yang saya kritisi. Akhirnya belajar doktrin hanya berhenti untuk senang gitu loh, senang dengan belajarnya itu sendiri. Ya. Tapi tidak mengubah apa-apa dalam hidupnya. Tidak kemudian timbul kerinduan untuk menginjili orang lain pun enggak. Kerinduan untuk memperlengkapi orang lain pun enggak. Jadi cuma berhenti kenyang gitu, berhenti hanya kenyang, ikut seminar, ikut doktrin, ikut pengajaran di seminar ini dan seminar itu, stop, berhenti di situ. Nah, saya kritisi itu, saudara ya. Saya kritisi ada tren seperti itu, dan kemudian saya menggunakan kata yang keras dalam kritik saya. Anda bisa baca di WA saya kan ya. Saya kritik dengan mengatakan bahwa pada akhirnya kita nggak ada bedanya dengan orang-orang karismatik yang sering kita kritis kepada mereka. Ya, kita kan sering kritis kepada orang karismatik ya. Kita mengatakan kepada orang karismatik ikut KKR ke sana, KKR ke sini hanya demi memuaskan emosi mereka. Nah, saya kritik juga orang-orang yang senang belajar doktrin di sana dan di sini, seminar sana, seminar sini, tapi hanya untuk menyenangkan telinganya. Karena setelah itu nggak ada perubahan apa-apa dan nggak ada gerakan apa-apa untuk misalnya ya kemudian memperlengkapi orang lain atau kemudian makin mengasihi Allah dalam mendukung pekerjaan Tuhan lewat membekali orang lain. Nggak ada gitu. Nah, itu saya lihat di jemaat ada kecenderungan begitu. Nah, waktu saya kritik begitu, saudara, sayangnya ada respon-respon orang yang terbukti belajar doktrin itu membuat mereka nggak dewasa. Kenapa? Waktu saya kritik seperti itu, mereka nggak mencoba menelaah apa sih yang dimaksud Pak Cahyo dengan kritiknya. Kan saya tidak mengatakan saya anti doktrin. Saya tidak mengatakan bahwa saya anti pengajaran. Orang saya tuh justru di gereja Kalam Kudus saya termasuk yang
rindu sekali mengajarkan tentang doktrin gitu loh, doktrin reform terutama ya. Nah, padahal kan saya tidak mengatakan bahwa saya itu anti doktrin, enggak, orang saya justru yang ngajarin doktrin di KTB, saya ngajarin doktrin di pemuda, saya ngajarin doktrin di gereja, meskipun khotbah saya doktrinnya tuh saya bungkus dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, jadi kayak begitu loh teman-teman, terbukti hanya karena mendengar kritik saya, berarti pelajaran doktrin mereka nggak mengubah mereka gitu, karena mereka nggak mencoba membaca baik-baik apa sih yang dikritik Pak Cahyo lewat WA-nya gitu loh. Nah, teman-teman itu yang terjadi ya. Jadi kritikan saya terbukti sendiri gitu. Kritikan saya terbukti sendiri ya. Buktinya mereka nggak mencoba untuk menelaah baik-baik apa sih yang dimaksud dengan kritikannya Pak Cahyo ini gitu. Nah, ini membuktikan banyak orang senang ya belajar doktrin untuk memuaskan telinganya saja, hanya menjadi konsumen rohani. Tidak ada bedanya dengan orang-orang karismatik yang senang KKR ke sana ke sini hanya untuk mencari kesembuhan ilahi dan mencari katarsis emosi. Sama aja sebenarnya, ya, nggak ada bedanya, sama-sama konsumtif, cuma konsumtifnya arahnya lain gitu. Nah, teman-teman, jadi saya tidak mengatakan doktrin itu nggak penting, saya justru yang mengajarkan doktrin reform di Kalam Kudus gitu. Nah, tapi saya ingin kita menjadi kekristenan yang radikal itu adalah kekristenan ketika kita belajar doktrin, belajar pengajaran, pada saat yang itu, pada saat yang sama juga kita mau belajar untuk semakin berakar dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu baru namanya radikal. Nah, Yesus adalah sosok yang radikal. Bahkan ia dahulu dan tetap seperti dahulu adalah sosok yang radically radikal. Ya, yang secara radikal itu radikal gitu ya. Ini Yesus. Karenanya tidak heran bahwa panggilannya untuk kemuridan atau untuk mengikuti Yesus adalah sebuah panggilan yang radikal. Ide radikal tentang sebuah kemuridan radikal datang dari Mesias, dari Yesus yang sendirinya juga adalah radikal. Ya. Jadi hidup mengikuti Yesus yang berakar pada firman Tuhan datang dari Mesias yang juga seorang Mesias yang datang untuk menggenapi firman Tuhan. Nah, berikut ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang panggilan Yesus yang radikal. Matius 4 ayat 19. Mari kita buka Matius 4 ayat 19. Siapa yang mau baca? Silakan Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saya sering jelaskan ini sebagai definisi mengikuti Yesus, ya, definisi apa itu artinya mengikuti Yesus atau kemuridan, ya, discipleship. Definisinya adalah Matius 4:19. Mari ikutlah aku, ya. Berarti seorang murid itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Yesus, karena ada kata mari ikutlah aku. Dia dipimpin, dipanggil, dipimpin oleh Yesus, ya. Dan kamu akan kujadikan itu artinya diubah atau diproses, ya, oleh Yesus, ya. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia itu artinya diutus. Nah, ini artinya murid Yesus itu menyangkut 3 aspek ini, dipimpin oleh Yesus, diubah atau diproses oleh Yesus, dan diutus oleh Yesus. Nah, 3-tiganya ini mesti menjadi bagian dari kita nih, ya. Dipimpin artinya hidup kita tuh mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan kita, majikan kita. Diubah atau diproses artinya ya ada proses di mana kita semakin menyerupai Yesus, ya. Hidupnya banyak yang dipotong kayak tanaman, ada cabang-cabang yang nggak berguna itu dipotong dan itu sakit gitu ya, lewat berbagai peristiwa, lewat teguran teman seiman, lewat masukan-masukan dan kritikan, ya. Nah, terbukti yang saya kritik tadi itu, doktrin yang bagus yang mereka pelajari itu nggak mengubah mereka. Buktinya apa? Mereka nggak mencoba menelaah baik-baik kritik saya, ya berarti kan mereka nggak mau diproses. Mereka ikut seminar teologi itu hanya untuk jadi konsumen aja, karena nggak berubah apa-apa kok kenyataannya. Nah, kemudian diutus oleh Yesus. Nah, ini lebih sedikit lagi nih orang yang mau diutus oleh Yesus. Nah, saya bersyukur ya, diutus oleh Yesus ini saya bisa lihat dalam hidup kalian, anak-anak muda yang mau mengerjakan tugas-tugas pelayanan, ya, dan saya bersyukur karena kalian mau mengerjakannya dengan sukarela, dengan sesuai talenta dan bagian masing-masing, ya.
Tidak semua orang pintar bicara untuk kemudian mengajar orang. Tapi bagi kita yang tidak punya talenta mengajar orang lain, begitu ya, dan itu sangat mungkin terjadi karena Paulus sendiri mengatakan kepada Timotius, percayakanlah berita yang aku percayakan kepadamu, yang aku ajarkan kepadamu, kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya. Artinya nggak semua orang bisa mengajar memang, ya, nggak semua orang bisa dipercaya untuk mengajar orang lain lagi. Nah, tapi bagi kita yang nggak punya talenta untuk mengajar orang lain, misalnya Devian merasa nggak punya talenta untuk mengajar lagi, ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Cahyo misalnya ya, setidaknya bisa mendukung proses kemuridan itu tetap berjalan, ya, mendukung, ya, dengan berbagai talenta yang bisa diberikan gitu, ya. Jadi memang nggak semua orang memang bisa mengajar, tapi apakah kita mau diutus untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita, karunia kita. Itu yang penting. Yang pada dasarnya semua karunia itu dipakai untuk mendukung proses pemuridan di gereja kita. Nah, jadi ini definisi seorang murid, teman-teman. Bagi Yesus, ikutlah aku tidak hanya sekedar sebuah panggilan untuk magang rutin, melainkan sebuah panggilan menuju sebuah ketaatan. Ya, ingat, dipimpin oleh Yesus. Yesus bahkan secara spesifik menjelaskan panggilan itu dalam sebuah istilah yang mengejutkan, ya, radical discipleship, ya, kemuridan yang radikal. Sekarang kita lihat contoh keradikalan lain, Lukas 14 ayat 28. Silakan dibaca oleh Pak Mices, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, teman-teman, kalau kita mau bikin bangunan, ya nanti kan mungkin kayak si Brian ini kan nanti itu bidangnya ya, mungkin ke depan tuh kan seperti menggeluti hal-hal seperti ini ya. Pasti ada persiapan anggarannya, perhitungannya. Ya, bagaimana untuk membangun satu bangunan. Oh ya, Bintang juga di bidang ini ya, kuliahnya ya. Pasti ada anggaran biaya yang dipersiapkan untuk bagaimana dari rancangan itu terwujud menjadi sebuah bangunan konkret. Kan kita malu juga ya, kalau kita sudah ngerancang-ngerancang, tapi kita nggak perhitungkan biayanya, tiba-tiba menjadi proyek mangkrak. Seperti sekarang nih, ada proyek mangkrak yang terkenal tuh, proyek mangkrak Hambalang itu kan, karena duitnya itu ternyata dikorupsi ya, dan segala macam ya. Nah, teman-teman, kan itu malu gitu loh, kalau kita tanpa sebuah persiapan, mempersiapkan anggaran, kemudian nekat membangun, dan akhirnya berhenti di tengah jalan dan menjadi proyek mangkrak. Itu kan memalukan begitu. Nah, dalam konteks ini Yesus juga mau mengatakan soal mengikut Yesus ya. Intinya Yesus bukan bermaksud mengajarkan supaya kita hitung-hitungan harga ikut Yesus itu berapa sih. Nah, bukan seperti itu. Ya, jangan salah paham. Tapi maksudnya justru dari perumpamaan ini Yesus ingin mengajarkan ya, bahwa kalau mau ikut Yesus, ikut, tapi pikirkan baik-baik, karena ikut Yesus itu nggak enak. Jadi pikirkan baik-baik bahwa ikut Yesus itu nggak enak, ya. Banyak kesusahan, banyak kesulitan. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, masih mau ikut, ya. Jadi kalau sudah melangkah, ayo melangkah, jangan mundur. Sama seperti kalau kamu mau membuat sebuah bangunan, perhitungkan baik-baik anggarannya supaya maju terus, jangan berhenti tengah jalan. Nah, demikian juga soal ikut Yesus ya. Kamu mau ikut Yesus, oke, tapi coba pikirkan dari sekarang baik-baik. Kalau mau ikut, berarti siap kehilangan segala hal. Kalau enggak siap kehilangan segala hal, ya udah mundurnya dari sekarang gitu. Mundurnya dari sekarang, jangan maju, tapi mundurnya dari sekarang. Nah, itu tuh perumpamaan itu tuh ingin menggambarkan sebuah tantangan seperti itu. Jadi bukan bermaksud mengajarkan supaya kita hitung-hitungan ya, ikut Yesus tuh harus dihitung-hitung secara biaya, anggaran uang rupiah, bukan. Tapi maksudnya putuskan sekarang, kalau mau ikut siap kehilangan semuanya. Kalau nggak siap, ya udah katakan tidak dari sekarang, nggak usah ikut Yesus gitu ya. Jadi benar-benar tantangannya tuh tegas ya, supaya jangan kita nanti di tengah jalan nyesel kemudian kita mundur. Jadi ini sebuah tantangan bagi para murid ya. Nah, kemudian Lukas 9 ayat 23, ayat terakhir kita. Silakan ayat terakhir kita dibaca oleh William. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, teman-teman, itu salah satu gambaran tentang mengikuti Yesus juga ya. Mengikuti Yesus tuh, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Anda bisa lihat ini di video saya yang lain sebetulnya ya. Sangkal diri, itu artinya say no. Say no, ya. Kepada siapa? Kepada diri kita, ego kita, ke natur dosa kita, ambisi-ambisi kita yang melawan Allah, ya. Sangkal diri dan pikul salib. Pikul salib itu artinya apa? Pikul salib itu artinya say yes. Say yes untuk siapa? Untuk Yesus dan karya salibnya. Nah, jadi itu menjadi murid itu seperti ini, kemuridan nih. Dan kemudian ikutlah aku, ya. Ikutlah aku atau jadilah murid. Ya kan, ingat, mengikuti Yesus artinya menjadi murid artinya mengikuti Yesus. Nah, teman-teman, ini salah satu definisi murid Yesus juga. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku, ya. Sangkal diri, say no kepada semua yang bukan dari Allah, semua yang menjadi menjadi ego kita, semua yang sifatnya berpusat pada diri, antropocentris, melainkan sebaliknya pikul salib, say yes kepada Kristus, kepada salibnya, ya, kepada Allah, ya. Jadi prinsipnya kristosentris atau God-sentris, ya, bukan antropocentris, ya, bukan antropocentris berpusat pada manusia, tapi theosentris atau kristosentris berpusat pada Allah atau berpusat pada Kristus. Nah, katakan tidak pada ini, katakan iya pada ini, dan ikut aku, jadilah murid, ikut aku. Nah, teman-teman, ini undangan Tuhan Yesus, ya. Ini yang disebut namanya kemuridan yang radikal. Ya, teman-teman, ini yang bermaksud untuk diingatkan oleh Bapak Ed Muncan melalui artikel yang kita baca hari ini, dan sekarang saya sambung lagi artikelnya di bagian-bagian akhirnya ya, saya akan sambung. Nah, panggilan untuk kemuridan yang radikal ini telah hilang kebanyakan di dalam gereja kontemporer, gereja masa kini, yang telah menjadi duniawi. Harga kemuridan dianggap terlalu rewel oleh gereja yang secara mendalam telah terkompromikan oleh konsumerisme yang memalukan dan kedagingan yang berdosa. Ingat ya, yang saya kritik tadi di awal adalah sikap konsumerisme. Jemaat hanya sekedar menjadi konsumen, bukan hanya untuk memuaskan emosinya, tapi konsumen untuk memuaskan inteleknya. Ya, dengan doktrin yang bagus-bagus tapi nggak bikin perubahan apa-apa dalam hidupnya. Nah, teman-teman, itu sama aja konsumerisme, cuma bentuknya aja yang lain gitu. Nah, saudara, padahal di dalam Tuhan emosi itu penting. Ya, emosi itu penting, bahkan harus dikuduskan. Makanya teolog-teolog reform seperti Jonathan Edwards, ya. Jonathan Edwards itu seorang tokoh kebangunan rohani reform di Amerika yang pernah khotbah orang berdosa di tangan Allah yang murka, dan karena khotbahnya itu banyak orang tuh gemetar, ketakutan, dan terjadi kebangunan rohani, begitu ya. Nah, Jonathan Edwards tuh justru menekankan tentang bagaimana emosi kita itu diarahkan untuk Tuhan, untuk Allah, untuk menikmati Allah sungguh-sungguh, ya. Kemudian pandangan-pandangan Jonathan Edwards ini dipopulerkan oleh John Piper. Jadi teman-teman baca bukunya John Piper yang sangat menekankan tentang orang Kristen itu sangat memuliakan Allah kalau orang Kristen itu menikmati Allah. Ya, orang Kristen memuliakan Allah jika menikmati Allah. Jadi Allah paling dimuliakan ketika orang Kristen itu menikmati Allah, menikmati Dia selama-lamanya. Nah, teman-teman, itu pandangannya Jonathan Edwards yang dikembangkan, dipopulerkan oleh John Piper. Nah, kemudian saudara-saudara, tentang intelek ini jelas kita harus mengasihi Allah dengan akal budi. Ya, dengan akal budi kita belajar doktrin, pengajaran. Tapi ingat ya, itu harus diterima di dalam keutuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang menggerakkan emosi kita juga, baik emosi maupun intelek ditundukkan kepada Tuhan,
ya ditundukkan kepada firman Tuhan, dan itu membawa perubahan. Nah, kalau hanya emosi saja, itu kita konsumen. Kalau hanya intelek saja yang dipuaskan, itu kita konsumen. Tapi bagaimana emosi dan intelek, akal dan budi kita ditundukkan kepada Allah, kemudian kita bergerak ke dalam sebuah kehidupan menjadi murid, ya, kemuridan yang radikal. Nah, teman-teman, jadi itu ya, saudara ya. Nah, belum lagi nanti ada konsumerisme dalam bentuk aktivitas. Ini sama juga nih, saudara ya, aktivitas. Ya, akhirnya banyak gereja-gereja yang terjebak kepada aktivitas meskipun tuh kelihatan rohani ya, kelihatan rohani, ya, bahkan kelihatan misioner, kelihatan penjangkauan, tapi ujung-ujungnya untuk bendera organisasi, untuk kepuasan diri tanpa disadari, ya. Dan ini terjadi di banyak aliran, entah reform, entah karismatik, ya, aktivitas-aktivitas rohani, KKR, kesannya itu rohani, tapi sebetulnya pemuasan diri, tapi nggak disadari karena dibungkus dengan bahasa rohani. Sama juga itu konsumerisme juga, tapi lewat aktivitas rohani. Jadi saudara, kalau mau jujur jebakannya banyak banget sih, ya. Di semua aliran tuh kalau nggak hati-hati akan terjebak dalam konsumerisme ini. Nah, itu kita mesti hati-hati. Jadi sebetulnya yang Tuhan minta dari kita adalah ketulusan aja. Ketulusan menjadi murid untuk mau dipimpin, diubah, diutus. Namun Allah sedang bergerak. Ada sebuah gerakan kemuridan yang mendunia dan terus bertumbuh pada hari-hari ini. Dan gerakan itu menyuarakan kembali sebuah panggilan untuk gereja kembali kepada kemuridan yang asli atau otentik, dan kemuridan yang sengaja atau intensional. Contoh yang intensional yang disengaja itu seperti pertemuan-pertemuan kayak kita kali ini nih. Kayak kita tiap Senin sebulan sekali belajar firman kayak begini, itu tuh intensional ya. Nah, tapi saya harap teman-teman nanti juga ada sebuah diskusi ya, jadi jangan cuma satu arah seperti ini. Nah, ini hanya sebuah kutipan saja ya, bagi saya kutipannya ini hanya untuk menekankan di dalam majalah Christianity Today ya, bahwa tentang kekristenan yang radikal itu disuarakan oleh David Platt begitu ya. Kemudian disuarakan juga oleh orang-orang seperti ini Kyle Idleman. Ini bukunya juga diterbitkan di Indonesia nih, Not a Fan ini ya. Kemudian ada Francis Chan yang pandangannya juga pernah dikritik ya. Stephen Furtick ini saya agak meragukan sih pandangannya, tapi intinya adalah penulis-penulis ini mengobarkan kembali yang namanya kekristenan yang radikal. Kekristenan yang bukan untuk mencari kenyamanan diri. Nah, teman-teman, dan pesan radikal itu telah menemukan pasarnya yang mengasihkan. Keren kan? Nah, saudara, jangan salah ya. Jangan pikir yang hanya di lingkup lebih kecil itu pasti lebih nyaman daripada yang pergi keliling dunia misalnya. Nah, kita jangan terjebak pada hal itu juga, karena bisa jadi ya mereka yang keliling dunia dengan alasan misi begitu ya, bahkan sampai ke pedalaman begitu ya. Sebenarnya mereka sambil jalan-jalan juga loh, karena memang apa hobinya traveling. Nah, jadi jangan salah ya, banyak orang yang sering terjebak melihat bahwa kenyamanan itu dilihat dari luas dan sempitnya pelayanan. Seolah-olah kalau makin luas pelayanan berarti itu makin keluar dari zona nyaman. Enggak juga ya. Kayak saya kalau mau nyaman ya, saya mungkin lebih merasakan nyaman tuh kalau bisa diundang khotbah tuh pindah-pindah gereja, ketimbang untuk hanya melayani di satu gereja, menjadi gembala di satu gereja. Kenapa? Karena kalau pindah-pindah gereja, pertama, kalau saya di gereja 1 khotbah A, di gereja 2 khotbah B, saya bisa aja ngulang khotbahnya 2-3 kali dan orang nggak tahu kalau saya ngulang khotbahnya gitu. Dan kemudian saya juga bisa sambil melihat suasana baru. Dan saya juga biasanya ya, pengkhotbah tamu itu lebih dipandang wah gitu di mata jemaat. Keren ya. Nah, jadi kalau saya mau kelihatan keren, saya bisa aja memilih untuk menawarkan diri untuk khotbah dari satu gereja ke gereja lain. Karena menjadi pengkhotbah tamu biasanya lebih keren ketimbang kalau kamu jadi gembala di satu gereja ya, di satu gereja, dan firman Tuhan mengatakan orang tuh nabi itu biasanya ditolak di rumahnya sendiri ya. Di satu gereja tuh kita ketemu dengan orang yang itu aja, dan dia tahu jelek-jeleknya kita pun tahu jelek-jeleknya dia.
dan kita melayani di gereja itu pun bertahun-tahun begitu kan, dan antara dia dan kita tuh jadi biasa gitu. Itu apa ya, banyak orang nggak berpikir bahwa melayani sebagai gembala tuh juga nggak nyaman gitu ya. Apa ya, Anda bisa bayangkan ya, ketidaknyamanan menjadi seorang gembala yang melayani di satu tempat yang settle, yang ketemu dengan jemaat yang itu lagi begitu ya, lebih sering ketimbang jadi pembicara tamu yang pindah-pindah tempat, khotbah di sana sini, tapi setiap kali khotbah tuh dipandang keren gitu ya. Karena pembicara tamu tuh di mana-mana pasti kelihatannya lebih keren gitu kan. Padahal yang dikhotbahkan pembicara tamu kita juga udah ajarin di gereja, tapi mungkin bahasanya lebih sederhana gitu ya. Nah, tapi orang gereja tuh selalu punya kecenderungan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa menjadi gembala pun nggak nyaman, ya. Menjadi seorang gembala tuh nggak nyaman, ya. Harus bayar harganya juga besar, gitu kan. Harus berhadapan dengan manusia-manusia yang kalau kita konflik tuh juga beresinya tuh juga nggak mudah, gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman, bicara soal kenyamanan, tidak melulu yang pergi keliling dunia, bahkan sampai ke pedalaman, ke KKR di sana, KKR di sini, itu berarti lebih tidak nyaman. Enggak juga, kalau orangnya suka traveling malah seneng dia. Malah seneng dia suka traveling, malah kelihatan kayak heroik gitu loh ya. Nah, tapi jangan salah, gembala-gembala seperti Pak Yer, ya, seperti Pak Karel, itu juga punya zona nggak nyamannya juga ketika berhadapan dengan jemaat. Jangan selalu berpikir kita-kita yang melayani di satu tempat itu jauh kurang menantang atau kurang rohani, nggak begitu juga. Nah, jadi teman-teman itu aja yang mau saya sampaikan kepada teman-teman dari materi ini ya tentang kemuridan. Tapi saya berharap kalau kalian jadi masa depan Kalam Kudus, ya ingat aja sih kemuridan yang radikal itu apa maksudnya. Ada 2 pengertian yang saya sudah sampaikan tadi, dan tolong itu kalau bisa ditularkan kepada orang lain, dan jangan mudah terpesona dengan jebakan-jebakan yang saya sampaikan tadi, begitu loh. Hidup Kristen itu harus seimbang. Hidup Kristen itu harus seimbang. Kita tidak ekstrim menekankan emosi juga tidak, tapi emosi itu harus dikuduskan untuk Tuhan ya, seperti yang ditekankan oleh Jonathan Edwards, oleh John Piper begitu ya. Kita juga tidak ekstrim menolak yang intelek, justru kita harus belajar doktrin, harus banyak baca buku rohani yang berkualitas gitu ya. Tapi juga jangan cuma jadi konsumen untuk otak saja, tapi harus mengubah hidup dan kita mau mengajar lagi kepada orang lain. Dan yang selain itu juga hati-hati dengan jebakan aktivitas. Hati-hati, tidak semua aktivitas yang berbau misi dan rohani itu benar-benar rohani ya. Kadang-kadang aktivitas yang paling sederhana seperti yang Bu Isa lakukan hanya memasakkan untuk hamba-hamba Tuhan yang datang ke Jayapura, tapi dia lakukan dengan tulus sesuai karunia-Nya, itu tuh upahnya besar di surga ya. Jadi Bu Isa itu bisa dihitung sebagai pahlawan Kristen ya, sama levelnya dengan mereka-mereka yang KKR itu gitu. Hanya saja sesuai karunia-Nya gitu. Ya, sesuai karunia-Nya. Kemudian jangan juga yang keempat, jangan terjebak dengan masalah ini ya, mengukur kenyamanan dan ketidaknyamanan atau zona nyamannya lingkup pelayanan ya. Tidak melulu yang keliling dunia itu berarti lebih rohani dari yang hanya menggembalakan di satu tempat gitu ya. Kalau dia suka traveling, malah dia seneng tuh keliling-keliling, tidur di kemah, tidur di rumah penduduk tuh malah seneng gitu, karena dia senang traveling memang dasarnya gitu kan. Nah, Bonus. tapi orang-orang seperti pendeta Yeremia, seperti pendeta Karel yang menggembalakan di satu tempat, itu juga punya salibnya sendiri. Dan itu juga keluar dari zona nyaman mereka, karena mereka harus menggembalakan jemaat yang kadang-kadang rewel, yang kadang-kadang tuntutannya nggak masuk akal, nggak make sense, yang kadang-kadang kekanak-kanakan meskipun umurnya sudah tua gitu kan. Kita ketemu loh kalau sebagai gembala tuh ada aja yang mungkin usianya sudah dewasa tapi jiwanya kekanak-kanakan, dikritik malah marah sama rohaniwan, sama hamba Tuhan gitu. Ada yang kita kritik gitu kan, kritikan kita baik-baik, kita tulis lewat WA gitu ya. Ternyata kita malah diserang jemaat, pasang status WA lah, nyerang kita, itu ada aja begitu.
Jadi gembala tuh nggak lebih nyaman sebenarnya daripada mereka yang keliling-keliling sampai ke pedalaman misalnya. Jadi masing-masing ada salibnya lah. Ya. Jadi yang penting sekarang adalah apa yang jadi karuniamu, apa yang menjadi talentamu, apa yang jadi panggilanmu. Kalau di kota jadi gembala, taat jadi gembala. Karena masing-masing pasti ada salibnya gitu loh. Kalau yang jadi gembala, mungkin ada orang nggak suka, penganiayaannya bentuknya mungkin nanti menghadapi pengacara gitu kan, menghadapi pengacara. Kalau yang di pedalaman menghadapi parang dan panah gitu ya, jadi sama-sama nggak nyaman ya sih. Tapi di dalam kedua hal itu, kalau memang kita setia dengan panggilan Tuhan, entah kita melayani di kota besar, entah melayani di pedalaman, pasti ada mujizat Tuhan. Pasti ada cara Tuhan menolong. Entah kita melayani di lingkup keluarga, entah kita melayani di lingkup bangsa-bangsa, seperti Kak Dityo ya, Dityo yang melayani di lingkup bangsa-bangsa, pasti ada cara Tuhan menolong. Ya. Nah, jadi itu masing-masing punya cara Tuhan untuk menolong. Nah, teman-teman, jadi itu sih empat hal yang saya mau tekankan. Nanti kalau kalian lupa lagi apa yang saya tekankan malam ini, coba dengarkan lagi rekamannya, kemudian renungkan lagi begitu. Ini hanya sharing aja dari saya karena minggu-minggu ini saya mendapatkan banyak pergumulan juga gitu ya. Iya, betul. Jadi radikal tuh ini apa? Semakin mencintai Tuhan ya. Iya. Semakin kita radikal, mencintai Tuhan dan mencintai sesama sesuai talenta, panggilan dan karunia masing-masing gitu loh. Di tempatnya masing-masing. Contoh dengan apa? Tidak kompromi di kantor untuk merugikan uang negara, bahkan meskipun di ruang rapat itu lawannya adalah polisi dan pejabat yang lebih tinggi. Yang sampai dipindah-pindah tempat kerja secara tidak adil oleh atasannya yang juga Kristen, yang mengikuti atasannya lagi yang juga Kristen, tapi nggak beres gitu. Jadi orang Kristen yang nggak beres, memindah tugaskan orang Kristen yang setia gitu. Dipindah-pindah tugas seenaknya gitu ya. Tapi kan coba lihat sekarang. Ini prinsip sebenarnya dunia pun tahu ya, yang namanya berlian, kalau benar-benar berlian nggak mungkin disembunyiin. Seseorang itu berlian, punya kualitas berlian, pasti orang akan tetap lihat gitu kan. Berlian nggak mungkin disembunyiin. Meskipun dia tersembunyi di antara kotoran pun ya, kalau ada air mengalir sedikit, kotorannya tersibak sedikit, wah kelihatan ada berlian. Pasti akan diangkat lagi, ditaruh di tempat yang sepantasnya gitu. Yang namanya berlian tuh kalau memang berlian dan Tuhan punya jalan, pasti nggak mungkin disembunyikan. Nah, radikalnya tuh di bidangnya masing-masing. Nah, nggak semua orang berani begitu loh. Nggak semua orang berani seperti itu ya, di hadapan polisi, di hadapan pejabat yang lebih tinggi, mengatakan lebih baik saya mundur daripada saya membuat keuangan negara rugi gitu. Jadi begini Pak, ada saya punya teman tuh, dia bilang gini, ya jadi Kristen tuh seadanya saja ya, yang penting ya sudah ya gereja, ikut firman Tuhan, tidak melakukan 10 hukum Taurat, menerima Tuhan Yesus sebagai itu ya. Dia bilang kalau dia terlalu fanatik, dia terlalu radikal gitu, ujung-ujungnya dia nggak akan jadi apa-apa. Palingan dia pelayan Tuhan paling tingginya, palingan dia di gereja saja tidak bisa melakukan hal-hal besar lainnya gitu. Misalnya kalau dia tidak itu ya, dia bilang nanti kalau kita terlalu itu palingan pendeta, tidak bisa jadi yang hebat-hebat. Ya itu sih, di luar dari bilang itu kepuasan dunia atau tidak, ya kita juga setiap anak muda pasti pengen berdampak besar. Tidak mau, ya semua anak muda kan pasti punya ego sendiri toh. Itu bagaimana Pak? Nih ya, kita coba lihat, saya perlihatkan kalian ya, saya share screen ini ya. Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ini maksudnya apa ya? Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Kira-kira teman-teman ada yang bisa kasih pendapat nggak? Tapi sebaliknya ayat 17 mengatakan begini, janganlah terlalu fasik, ya. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi terlalu saleh, terlalu berhikmat, itu membinasakan diri sendiri.
terlalu fasik, terlalu jahat, bodoh gitu ya, itu juga kita akan mati sebelum waktunya. Nah, teman-teman kira-kira ini maksudnya apa ya? Hidup harus seimbang. Nah, kalau saya lihat terjemahan FIYH ya, FIYH itu menerjemahkannya begini nih, ayat 16 dan 17 dan ayat 18 itu jadi kesatuan. Silakan dibaca oleh Brian. Dalam hidup yang sia-sia ini, aku telah melihat segala-galanya, termasuk kenyataan bahwa ada orang baik yang mati muda dan orang jahat yang hidup lama. Karena itu, janganlah terlalu baik atau terlalu bijaksana. Untuk apa merusak diri sendiri? Sebaliknya, janganlah terlalu jahat. Janganlah berlaku bodoh. Untuk apa engkau mati sebelum waktunya? Berpeganglah pada yang satu dan jangan melepaskan yang satu lagi. Jika engkau takut akan Allah, engkau akan terhindar dari kedua keadaan yang tidak menguntungkan. Nah, teman-teman, jadi terlalu baik atau terlalu bijaksana di sini dipadankan dengan terlalu jahat dan terlalu bodoh. Ya, berlaku bodoh. Dikatakan di ayat 18 sebagai kedua keadaan yang tidak menguntungkan. Dan keadaan yang tidak menguntungkan itu dua-duanya itu menjadi kontras dengan takut akan Allah. Takut akan Allah akan menghindarkan kita dari kedua keadaan yang tidak menguntungkan itu. Nah, jadi saudara ada di sini hanya ingin menunjukkan ada dua ekstrim ya. Nah, sekarang kita lihat BIMK. Hidupku ini tidak ada gunanya, tetapi selama hidupku itu kulihat yang berikut ini, ada kalanya orang yang baik binasa walaupun dia saleh, ada kalanya orang yang jahat panjang umurnya walaupun dia terus berdosa. Janganlah terlalu baik dan jangan pula terlalu bijaksana. Apa gunanya bunuh diri? Jangan juga terlalu jahat atau terlalu dungu. Untuk apa mati sebelum waktunya? Hindarilah kedua-duanya tadi. Jika kita takut kepada Allah, pastilah kita berhasil baik. Nah, teman-teman, lagi-lagi ya di terjemahan BIMK, kedua-duanya itu yaitu ekstrim terlalu baik dan terlalu bijaksana, dan ekstrim terlalu jahat dan terlalu dungu tadi dikontraskan dengan takut kepada Allah. Jadi sebenarnya yang mau diajarkan oleh pengkhotbah 7 ini adalah fokusnya di ayat 18, hidup takut akan Allah agar jangan jatuh ke ekstrim yang satu dan jatuh ke ekstrim yang lain. Berarti istilah terlalu baik dan terlalu bijaksana di sini kan punya makna yang ekstrim yang berlawanan dengan takut kepada Allah sebenarnya. Apa ya contohnya ya, saudara? Nah, bagaimana contohnya Anda bisa tahu, itu akan Anda bisa pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jalani hidup, mengikut Tuhan, jalani aja sampai tua, sampai meninggal. Ayat ini pasti akan tersingkap sendiri bagi kita ya. Oh, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ya. Ada sikap terlalu baik dan terlalu bijaksana, tapi sebenarnya berlawanan dengan takut kepada Allah gitu. Ada nggak ya dalam konteks Kristen kita? Sikap terlalu baik, sikap terlalu bijaksana, tapi sebenarnya berlawanan kepada takut kepada Allah gitu. Mungkin motivasi. Jadi gampang kompromi. Hah? Gampang kompromi. Oke, terlalu baik, gampang kompromi. Terus apa lagi? Tapi sebenarnya nggak takut akan Allah gitu ya. Dia baik, ya, dia kompromi, dia baik. Dia meluluskan apa yang orang minta dari dia gitu ya, diluluskan aja lah gitu. Tapi sebenarnya nggak takut akan Allah begitu ya. Iya, mencari kesenangan orang lain. Oke, menyenangkan orang lain gitu ya. Jadi apa? Well liked ya, di hadapan orang tuh disukai gitu kan. Kalau Brian apa Brian? Kayak motivasi gitu Pak. Ada orang mungkin mau bersifat tegas begitu atau jujur atau berintegritas, tapi dalam hatinya tuh supaya dihormati orang gitu, bukan karena takut Tuhan. Dia mau supaya dia diakui orang gitu mungkin. Bukan karena takut Tuhan, tapi supaya nama sendiri jadi disegani orang gitu mungkin. Jadi kesalehan dan hikmatnya itu hanya sebatas sebatas satu sikap dan perilaku moralitas yang terpisah dari Allah gitu ya sebenarnya ya, dengan motivasi yang
bisa aja untuk sebenarnya untuk kemuliaan diri, atau kalaupun bukan untuk kemuliaan diri ya, yang lebih positif lah ya. Motivasinya ya pokoknya yang penting semua serba rapi, serba beres, saya merasa nyaman, saya nggak merasa terganggu, nggak terusik gitu loh. Tapi nggak ada kaitannya dengan Allah sebenarnya. Gitu. Ya bisa juga sih, ya ada itu berkaitan dengan motivasi ya. Jadi motivasinya sih nggak ada kaitannya dengan Allah gitu sebenarnya. Ujung-ujungnya kembali kepada diri gitu. Oke, bisa juga. Nah, nanti teman-teman silakanlah jalani dalam hidup ini, pesannya pengkhotbah yang penting adalah hiduplah di hadapan Allah. Ya, itu sebenarnya para reformator mempunyai istilahnya sendiri itu tentang bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Ya, dalam segala apapun yang kita lakukan, hiduplah di hadapan Allah. Takut akan Allah, itu maksudnya. Jadi bukan ukurannya itu bukan moralitas manusia, ya, bukan standar moralitas masyarakat, tapi Allah senang nggak gitu. Bagaimana kata firman Tuhan? Itu yang jadi standarnya sih. Nah, jadi kalau temannya William mengatakan, ya jadi orang Kristen tuh biasa-biasa aja lah gitu ya. Nah, tinggal dia ukur aja sih sebenarnya, dia ukur itu sebenarnya masuk kategori ekstrim yang mana tuh kalau menurut pengkhotbah 7 ini. Dia ekstrim yang mana? Mungkin dia berarti dia ingin mengajak kita untuk tidak sampai menjadi orang fasik ya, seperti di ayat 17 ya. Dia lebih cenderung untuk mengajak kita menjalani yang nomor 6, yang ayat 16 tuh ya. Jangan terlalu saleh lah, jangan terlalu radikal lah, biasa aja lah. Jadi orang Kristen tuh ya, nanti malah kamu jadi nggak bisa melayani gitu kan, jangan terlalu berhikmat lah, jadi apa begitu kan. Tapi pertanyaannya adalah ketika Anda mengucapkan itu merupakan ekspresi takut akan Allah atau enggak gitu. Karena kalau takut akan Allah kan artinya dipimpin oleh Allah ya. Ada saatnya kita memang harus menyenangkan orang ya sesuai standar Allah. Ada saatnya kita harus akhirnya tidak menyenangkan orang gitu. Tidak please people akhirnya. Bahkan kemudian menimbulkan mungkin disalahpahami lah dan segala macam. Ya, jadi kuncinya adalah yang penting di hadapan Allah gimana. Takut akan Allah itu ekspresi takut akan Allah nggak ketika kamu melakukan itu gitu. Kayak pernah ada yang bilang ke saya juga tuh, waktu yang Kalam Kudus itu, sinode kumpul semua tuh, itu kan saya bawa datang, terus ada satu ibu, dia ini pelayan Tuhan juga, dia bukan ini sih, dia orang yayasan, bukan dia orang gereja. Dia bilang, aduh sayang sekali kamu ini sudah terlalu aktif sekali begini, bagaimana kamu punya ini, apa dia bilang, kalau yang saya tangkap dia bilang, aduh umur kau begini, ya cari dunia dulu, cari ini dulu, apa kau punya passion, kau punya kemampuan terbaik dulu, nanti mungkin sudah umur tua sedikit baru kau mulai aktif. Kalau kau terlalu aktif sekarang, kau dunia terlalu sempit, dia bilang gitu. Saya bilang ya kamu jawab aja, kalau berdasarkan ayat ini ya Pak, saya sih nggak keberatan untuk menikmati kenikmatan dunia. Kan kenikmatan dunia bisa banyak ya. Kenikmatan dunia, kita pergi ke pantai juga kenikmatan dunia, kita keliling dunia juga kenikmatan dunia. Kan kenikmatan dunia bisa artinya luas gitu ya. Ya bro bilang aja, Pak saya tuh tidak anti untuk memakai waktu saya untuk menikmati masa muda saya nggak anti. Cuma masalahnya itu menyenangkan Tuhan nggak gitu. Kalau itu takut akan Allah, kalau itu menjadi ekspresi saya takut akan Allah, kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Tuhan misalnya itu bagian dari rencana Tuhan, saya harus kuliah tinggi-tinggi ke luar negeri, ya, pindah ke luar negeri ke suatu tempat yang nyaman. Kan kita menikmati dunia tuh, pindah ke tempat yang nyaman di luar negeri, di Eropa bersalju, meskipun salju sebenarnya nggak enak kata orang gitu kan. Nah, kalau itu memang bagian dari ketaatan kepada Allah, kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak? Kalau memang itu Tuhan benar-benar pimpin ke situ ya, kenapa enggak gitu. Jadi kita nggak anti kok dengan menikmati hidup tuh nggak anti gitu. Sebenarnya bagi orang Kristen tuh apa saja boleh sebenarnya, cuma itu ekspresi takut akan Allah enggak gitu.
Takut akan Allah nggak itu? Nonton TV boleh nggak? Boleh. Tapi sejauh mana nonton TV itu menjadi ekspresi takut akan Allah gitu? Main internet boleh nggak? Boleh banget gitu. Kan bagian dari kenikmatan duniawi juga kan. Tapi sejauh mana mengkonsumsi internet itu mengekspresikan takut akan Allah? Wah, sampai titik ini nih saya udah nggak takut akan Allah nih. Padahal Allah melihat, oh ya udah saya stop. Gitu misalnya begitu kan. Sampai tahap ini, ini masih produktif kok. Ini masih produktif, saya masih dalam melakukannya dalam konteks saya takut akan Tuhan. Saya masih sadar Tuhan melihat dan saya masih sadar Tuhan menghargai pelayanan saya ini. Saya ngedit video lah apa, oke, saya lanjut misalnya gitu kan. Jadi orang Kristen itu orang Kristennya radikal tuh bukan berarti orang Kristen yang tidak ya anti kenikmatan. Itu juga salah juga kan. Iya. Bukan berarti orang Kristen yang radikal tuh orang Kristennya anti kenikmatan. Enggak, kita tetap kita tetap terbuka dengan nikmat yang Tuhan beri, dari yang terkecil sampai yang terwah misalnya ya, dari sekedar nikmatnya, enaknya menikmati rasa bakso yang harganya 30.000 gitu kan, tapi nikmat banget dan saya bersyukur dan saya nggak anti makan bakso gitu, sampai dengan kenikmatan yang benar-benar wah, yang saya nggak pernah terbayangkan, jalan-jalan keliling dunia misalnya. Ya kita nggak anti selama itu ekspresi takut akan Allah gitu. Atau ada di dalam konteks takut akan Allah.